posisinya lebih enak di pondok tadi. Tapi kan malah pondoknya sinyalnya kurang mendukung. Jadi kembali lagi sini. Cari spot yang enak lah, tapi ternyata yang Iya, iya. Oke, ini udah on Gus, kita mulai. ibu, yang tolong ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd, para pemirsa, pendengar kajian virtual Ramadan di Lembaga Kajian Dialektika ini, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema tentang kajian ulumul Quran, yaitu qiraah sab'ah. Barangkali nanti pemateri kita pada sore hari ini adalah Gus Hasan Albab Al-Hafiz. Beliau adalah putra atau pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Raudhatul Mardiyah, ya Gus. Iya. Kudus. Gus Hasan, saya coba untuk mengantarkan materi terlebih dahulu, bahwa materi kita pada sore hari ini adalah qiraah sab'ah, dilihat dari sisi sejarahnya atau khazanah bacaan Al-Quran. Kalau orang barangkali menganggap bahwa salah persepsi, susah untuk membedakan antara apa itu qiraah, apa itu lagam, apa itu ini, maka beberapa tahun kemarin sempat muncul ribut-ribut soal lagam Jawa, itu kok tidak diperbolehkan dan lain sebagainya. Barangkali sebagian memahaminya bahwa cara seperti itu adalah sesuatu yang baru. Tapi bukan itu sebenarnya. Qiraah itu kan cara baca. Cara baca yang disepakati oleh para ulama, itu setidaknya yang masyhur di kalangan adalah qiraah sab'ah. Ada 7 bacaan yang disepakati oleh para ulama. Jadi qiraah sab'ah sendiri merupakan salah satu cabang dari ulumul Quran, begitu. Di samping qiraah sab'ah ada cabang-cabang lain sebenarnya, seperti nasikh mansukh, terus ilmu tajwid juga salah satunya, salah cabang dalam ilmu ulumul Quran. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas apa itu qiraah sab'ah, apa pentingnya kita memahami qiraah sab'ah, kemudian juga siapa-siapa saja imam yang dijadikan referensi dalam qiraah sab'ah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Gus Hasan Albab untuk menjelaskan materi kita pada sore hari ini. Silahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati segenap pemirsa kajian virtual Ramadan Lembaga Kajian Dialektika. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami diberi kesempatan untuk menjelaskan atau menerangkan tentang qiraah sab'ah. Di sini kita belajar bersama tentang qiraah sab'ah. Apa itu qiraah sab'ah? Dari segi etimologi, qiraah itu beda dengan langgam, seperti yang disampaikan oleh Mas Muhammad Kutub. Qiraah itu dari lafaz qara'a yaqra'u qira'atan, yakni cara baca. Jadi kita dalam membaca Al-Quran selama ini,
itu ialah menggunakan cara bacaan yang mengikuti salah satu riwayat dan salah satu imam dari qiraah tersebut. Lalu secara terminologi apa qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah secara terminologi ialah ini suatu ilmu yang mempelajari cara bacaan dari ketujuh imam. Sebelum kita membahas ketujuh imam, saya awali dulu tentang bagaimana sejarah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran turun dari Allah kepada malaikat Jibril, lalu kepada Nabi Muhammad, itu diceritakan, disebutkan dalam Al-Qawaidul Asasiyah karya Abu Muhammad Al-Maliki, bahwa malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu kadang hanya sekali, tidak hanya dalam satu bacaan. Dalam Al-Itqan pun juga diterangkan bahwa terkadang malaikat Jibril menurunkan dengan beberapa kali. Seperti contoh dalam ayat Maliki Yaumiddin. Surah Al-Fatihah itu malaikat Jibril pernah menurunkan yang lafaz dengan Maliki Yaumiddin yang panjang mimnya. Dan dalam kesempatan lain malaikat Jibril menurunkan dengan Maliki Yaumiddin. Yakni dengan pendek bacaan mimnya. Dan Nabi pun mengajarkan kepada para sahabat demikian rupa, yakni dengan berbagai macam bacaan, karena ketika itu para sahabat berasal dari berbagai kabilah yang bermacam-macam. Ada kabilah disukai sendiri, Bani Tamim, dan sebagainya. Sehingga dari para kabilah tersebut, dari daerah tersebut, ada yang kesulitan dalam membaca suatu huruf. Seperti ada orang yang keberatan membaca suara wadduha, bisanya hanya wadduhai. Akhirnya Nabi mengajari demikian. Sampai-sampai diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, suatu ketika sahabat Umar bertemu dengan sahabat Hisham bin Hakim. Beliau membaca surat dalam salah satu surah Al-Quran, yang di surah Al-Furqan, dengan bacaan yang begitu beda dengan bacaan yang didengar atau dihafal oleh Sayyidina Umar. Sehingga ketika selesai, akhirnya Sayyidina Umar marah kepada sahabat Hisham, lalu dibawalah sahabat Hisham kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dilaporkan oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini Hisham bin Hakim membaca bacaan dengan bacaan yang belum pernah saya dengar. Bacaannya berbeda dengan apa yang saya pernah dengarkan. Lalu Nabi menyuruh, Nabi tabayun dulu, tidak langsung menjustifikasi sahabat Hisham. Hisham, silahkan baca bacaan kamu. Setelah selesai, Umar, silahkan bacaan kamu, surat Al-Furqan kamu bacakan. Setelah selesai, lalu Nabi mengatakan, unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin, inna hadza Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin, faqra'u ma tayassar minha. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Lalu bacalah sebagaimana yang kamu anggap ringan dari bacaan tersebut. Di sana tersebut dalam hadis itu sab'atu ahrufin. Dalam penjelasan Al-Itqan diterangkan dalam kata-kata sab'atu ahrufin itu lebih dari 40 penafsiran. 40 penakwilan dari 40 dari 7 huruf tersebut. Sebagian mengatakan 7 huruf ialah 7 dari lughat kabilah Arab ketika itu. Ada yang mengatakan 7 huruf ialah dari sesuatu yang halal, haram, dan sebagainya. Akan tapi pendapat yang paling masyhur digunakan oleh para ulama akhirah, yakni 7 huruf itu ialah 7 macam segi dari pembacaan Al-Quran sendiri. Dari segi i'rabnya, dari segi tasrifnya, dari segi perbedaan isimnya, ada isim mufrad ataupun jamak, dari segi takdim wa ta'khir, dari segi ziyadah wa naqsan, dan dari segi idal, dan terakhir dari segi lahjah. Itu qaul yang paling masyhur yang digunakan oleh Imam Ar-Razi. Lalu dari ketujuh imam, ketujuh perbedaan itu, dalam sejarahnya Rasulullah akhirnya mengajari dengan berbagai macam bacaan. Itu pun berlanjut kepada para sahabat, seperti sahabat Ubay, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan itu pun diajarkan sampai kepada muridnya, seperti Imam Abdurrahman As-Sulami, dan Imam Abi Ja'far, dan sebagainya. Dan akhirnya sampailah bacaan itu kepada para imam yang masyhur disebut Imam Sab'ah. Imam Sab'ah itu sendiri siapa? Ibnu Mujahid
merupakan salah seorang para ahli qiraat di zamannya sekitar tahun 300 Hijriah, mengatakan, dan itu pun menjadi referensi utama para pengaji qiraat seluruh dunia saat ini, imam 7 tersebut ialah yang pertama, yakni Imam Nafi' yang berasal dari Madinah. Beliau merupakan seorang imam yang berasal dari Madinah, dan beliau mempunyai keistimewaan fa'amal karimus syarifit bibinafi'an. Beliau itu pernah dalam suatu mimpinya bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah membaca langsung Al-Quran di depan mulut beliau. Sehingga beliau mempunyai keistimewaan, yakni setiap beliau berbicara, beliau berbau wangi. Sehingga beliau tanpa menggunakan minyak misik pun juga berbau wangi. Itulah salah satu imam atau imam pertama dari Imam Qiraat Sab'ah, yakni Imam Nafi'. Imam Nafi' mempunyai banyak murid. Lalu dari kebanyakan murid itu dipilih 2 murid yang paling masyhur, yakni Imam Qulun dan Imam Warsh. Jadi ke-7 imam tersebut itu, yang pertama Imam Nafi' mempunyai 2 murid yang paling masyhur, yakni Qulun dan Warsh. Yang kedua yakni Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Imam Ibnu Katsir ini beda dengan tafsir Ibnu Katsir yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar dalam berbagai literatur. Imam Ibnu Katsir ini berasal dari Mekah, dan beliau mempunyai 2 murid yang masyhur, yakni Bazzi dan Qumbul. 2 murid inilah yang meriwayatkan bacaan tersebut. Nanti insya Allah akan saya contohkan sedikit bacaan dari para imam tersebut. Yang ketiga, yakni Imam Abu Amr Al-Basri. Imam Abu Amr ini berasal dari Basrah. Beliau berasal dari Basrah dan mempunyai 2 murid yang masyhur, yakni Imam Susi dan Imam Duri. Kedua murid inilah di antara kesekian murid beliau yang menurunkan bacaan-bacaan beliau. Lalu yang keempat, yakni Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi atau Imam Ibnu Amir Asy-Syami, yakni Imam Ibnu Amir yang berasal dari negara Syam. Beliau mempunyai murid, yakni Imam Hisham dan Imam Ibnu Zakwan. Lalu yang kelima, keenam dan ketujuh ini berasal dari satu kota, yakni kota Kufah, yakni Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Ali Kisai. Perlu diketahui juga ketika zaman Sayyidina Utsman, dulu beliau membagikan atau merangkum, menuliskan mushaf menjadi 5 besar. 5 mushaf itu dibagi ke 5 negara, yakni Mekah, 5 kota, yakni kota Mekah, Madinah, kota Syam, kota Basra, dan kota Kufah. Dan dari 5 mushaf imam yang diletakkan di berbagai kota itulah muncullah Imam Qiraat Sab'ah. Dan 3 terakhir berasal dari Kufah. Yang pertama ini Imam Asim, beliau mempunyai 2 murid yang masyhur. Yang pertama ini Imam Syu'bah, yang kedua Imam Hafiz. Dan kita sendiri sekarang ini, kita setiap hari membaca, begitupun juga imam di Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi sampai saat ini, membaca mengikuti qiraah Imam Asim dengan mengikuti riwayat Imam Hafiz bin Sulaiman. Jadi kalau tadi disebut ada langgam ialah lagu. Kalau kita qiraah, ini yakni cara baca kita. Cara baca kita mengikuti riwayat Hafiz, mengikuti Imam Asim bin Abi Najud. Ini cara bacaan dari kita dan hampir mayoritas orang di dunia. Yang selanjutnya yakni yang keenam, Imam Hamzah mempunyai 2 murid, yakni yang pertama ialah murid beliau bernama Khalaf, dan kedua ialah Imam Khalad. Lalu yang ke-7 Imam Ali Kisai, ini pun berasal dari Kufah. Beliau mempunyai 2 murid, yang pertama Abdul Haris, yang kedua yakni Imam Duri Ali. Jadi di sini Imam Duri ialah perawi dari Imam Ali Kisai dan juga perawi dari Imam Abu Amr Al-Basri. Mungkin pemirsa di kajian ini agak bingung, kok banyak banget ini, bagaimana cara membacanya? Kita sendiri, kita yang ngaji satu riwayat aja kadang masih sulit untuk membacanya. Perlu diketahui juga bahwa di dunia ini masih dari ke-7 imam tersebut itu mempunyai 2 murid. Jadi jumlahnya 7 mempunyai 2 murid, jadi jumlah ada 14 cara bacaan.
di dunia ini yang masih eksis masih ada 4 bacaan. 4 bacaan itu siapa saja? Yang pertama bacaan qulun itu masih dibaca, yang kedua ialah bacaan warsh dari Imam Nafi' itu masih dibaca di daerah Maroko, itu masih dibaca dalam rutinitas hariannya. Yang ketiga ialah bacaan kita Hafiz bin Sulaiman. Lalu yang keempat ialah bacaan Abu Amr, yakni bacaan dari Imam Duri. Itu masih dibaca sampai saat ini. Selain itu, semua masih dibaca, tapi hanya di kalangan tertentu, tidak dalam setiap hari. Yakni di kalangan bagi para pengkaji ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini satu ilmu yang mungkin sekilas dianggap sepele, bahkan dianggap ilmu yang sulit. Akan tapi ilmu ini diterangkan dalam berbagai literatur, termasuk di dalam kitab Faidul Asani, bahwa mempelajari ilmu ini hukumnya adalah fardu kifayah. Yang berarti jika dalam satu daerah tidak ada yang mempelajari ilmu ini, maka resikonya ialah satu daerah tersebut mendapatkan dosa semua. Akan tapi jika ada satu saja orang yang belajar ilmu ini, maka daerah tersebut akan aman semua, tidak mendapat dosa semua. Jadi kita mengkaji ilmu ini merupakan ilmu yang sekilas biasa, tapi ini termasuk penting, terlebih bagi kita di daerah yang mungkin tidak ada pengaji qiraat. Untuk lebih mudahnya, saya akan mencontohkan sedikit bacaan dari masing-masing imam, biar kita sekilas tidak terlalu ngambang gitulah istilahnya. Yang pertama Imam Nafi'. Imam Nafi' ini punya 2 murid, yakni Imam Qulun dan Imam Warsh. Imam Qulun ini punya ciri bacaan khas, yakni dalam setiap ada mim jama', seperti lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu beliau membaca dengan silah. Apa itu silah? Yakni membaca 'alaihim dengan panjang. Contohnya ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah satu ciri khas bacaan Qulun. Lalu Imam Warsh, bagaimana bacaan khasnya? Dalam Imam Warsh, bacaan khasnya yakni jika ada lafaz yakni seperti allazina yu'minuna, ada hamzah, maka beliau tidak membaca dengan hamzah, tapi beliau membaca dengan ibdal. yakni yu'minuna, beliau membaca dengan yuminuna. Yu'minuna dibaca dengan yuminuna. Ini masih pengantar. Kalau ingin lebih dalam lagi, mungkin waktu 1 jam, bahkan 1 hari kurang. Kemarin saya pernah mengikuti pelatihan qiraat Asyroh Nasional itu sampai 15 hari. Ini waktunya hanya 20 menit ya kurang. Ini saya hanya sekilas-sekilas aja. Nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Yakni yu'mina dibaca dengan yumina. Dan setiap ada lafaz as-sholata dibaca dengan taghliz. yakni as-sholata. Contohnya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang pertama Imam Nafi'. Yang kedua Imam Makki atau Ibnu Katsir Al-Makki punya 2 murid, yakni Bazzi dan Qumbul. Ini bacaannya sama seperti bacaan Qulun tadi, yakni kalau Qulun tadi setiap siratal ladzina an'amta 'alaihim itu punya 2 versi, yakni tetap sukun 'alaihim, yang kedua ini silah. Akan tapi Imam Ibnu Katsir setiap ada 'alaihim harus dibaca silah semua. Seperti tadi yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Bazzi dan Imam Qumbul pun sama. Setiap ada mim jama' harus dibaca panjang. Nanti jika ada yang ingin materinya, saya sudah punya diktat. Kemarin kebetulan habis seminar online juga, karena ini pandemi COVID, jadi serba online semua. Nanti jika butuh bisa hubungi nomor saya sudah menyiapkan rumus atau buku kaidah rumus dari ke-7 imam tersebut. Yang ketiga yakni Imam Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri punya 2 murid, yakni Imam Duri dan Imam Susi. Imam Duri ini punya bacaan khas, jika ada lafaz jenis Musa, beliau membaca dengan taklil. Taklil itu seperti, kalau istilahnya kami membaca itu Musa dibaca dengan musuh.
seperti tapi lebih tebal. Itu ketika kami mengikuti kitab Faidul Barakat yang sekarang oleh Syekhuna Yai Arwani Amin dari Kudus. Akan tapi ketika kami mengaji dengan jalur Mesir, itu bacanya dengan bukan dengan musuh, tapi musuh. Jadi beda. Ini ketika kami mengaji dengan jalur Indonesia, ini jalur Yai Arwani. Yai Arwani mengaji dengan Yai Munawir, dan itu lanjut ke ulama Mekah, itu bacanya seperti itu. Tapi ketika kami mengaji dengan jalur Mesir, itu agak beda. Itulah hasanah dari ilmu qiraat tersendiri. Lalu kalau Imam Susi bagaimana? Imam Susi pun sama demikian. Akan tapi ada bacaan unik. Ini ada yang namanya idgham kabir. Dalam lafaz Ar-Rahmanir Rahim itu karena ada Ar-Rahmanir Rahim, mem sukun dan Maliki mem fathah, maka itu harus dibaca dengan idgham kabir. Bagaimana idgham kabir? Contohnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi diidghamkan kedua mim tersebut dan boleh dibaca satu alif, dua alif atau tiga alif. Lalu yang keempat, Imam Asim, yakni imam kita, bacaannya mungkin teman-teman semua insya Allah sudah bisa lah, karena ini masyhur. Seperti bacaan kita setiap hari. Jadi ketika mad jaiz mufassal dibaca dengan 2,5 alif, mad wajib pun demikian, seperti kita setiap harinya. Akan tapi ada satu rahasia, kenapa Imam Hafiz bacaan Imam Hafiz mengikuti Imam Asim menjadi bacaan yang masyhur bagi orang Islam sedunia. Diriwayatkan dalam suatu cerita dari guru kami Syekhuna Sya'ran Ahmadi, yakni salah seorang kiai ulama Quran yang paling sepuh di Indonesia saat ini. Beliau berusia sekitar 90 tahun mengatakan Imam Hafiz dulu mengaji sama Imam Asim. Imam Asim itu bapak tiri Imam Hafiz sampai sekitar 6.000 kali hataman. 6.000 kali hataman setoran kepada gurunya. Kita saja mungkin kepada guru kita apakah sudah pernah hatam apa belum? Sudah pernah sekali atau belum? Bahkan mungkin ada yang belum pernah hatam. Itu beliau diriwayatkan setoran lebih dari 6.000 kali hataman. Karena itu beliau mendapat keistimewaan bacaannya menjadi bacaan yang masyhur dan dipakai oleh orang hampir seluruh orang Islam di dunia. Lalu yang kelima yang dibacaan ini maaf tadi yang keempat bacaan Ibnu Amir itu bacaannya Hisham dan Ibnu Zakwan. Itu bacaannya sekilas hampir mirip dengan bacaan kita, akan tapi ada sedikit perbedaan, yakni ketika Imam Hisham, yakni ketika dalam waqaf syai' itu ada sedikit perbedaan bacaan, akan tapi secara umum hampir mirip dengan bacaan kita. Lalu Imam Asim seperti tadi, yang kelima, yang keenam yakni Imam Hamzah mempunyai perbedaan, yakni setiap lafaz wadduha beliau menjawab dengan wadduhi, tapi dengan bacaan imalah, yakni secara sempurna. Wadduhi wallaili idza saji. Itu bacaan Imam Hamzah dengan dua muridnya Khalaf dan Khalaf. Termasuk dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, Imam Hamzah membaca dengan tidak dengan shad, tapi dengan shad bercampur dengan za. Yakni ihdinas siratal mustaqim. Moncongnya shad, tapi suara yang keluar ya suara zat. Jadi isma bisa dizayan, mencampur huruf shad dengan za. Karena shad dan za itu satu tempat, yakni satu makhraj dan satu sifatnya shafir. Ihdinas siratal mustaqim. Dan terakhir Imam Ali Kisai pun juga hampir sama dengan Imam Hamzah, karena Imam Ali Kisai ialah murid dari Imam Hamzah. Sebagai pengantar mungkin ini, dan ada satu lagi keterangan, yakni tata cara kita membaca itu dalam ilmu qiraat ada 3. Yang pertama yakni mufradat. Apa itu mufradat? Kita membaca dengan satu riwayat. Seperti kita membaca Al-Quran sebagaimana harian kita, yakni dengan riwayat Hafiz bin Sulaiman. Itu namanya mufradat satu rawi. Tapi nanti ada bacaan yang kedua, ini namanya jamak sughra. Apa itu jamak sughra? Membaca dengan menggabungkan minimal 2 riwayat. Yakni semisal kita baca dengan bacaan Imam Nafi', kita membaca dengan riwayat Qulun dan riwayat Warish. Itu namanya jamak sughra.
bisa 1 imam, bisa 2 imam, ataupun 3 imam. Lalu yang ketiga ini jamak kubro. Jamak kubro ini membaca 1 ayat dengan semua bacaan dari ke-7 imam. 7 imam ini dibaca semua, tapi jika terdapat perbedaan. Ini saya contohkan sebagai closing ngaji hari ini sebelum saya tanya jawab. Saya contohkan bacaan Al-Fatihah dengan jamak kubro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bacaannya Bismillah ini termasuk Fatihah. Bacaannya Bismillah ini sama semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah juga biasa. Tidak ada perbedaan dari semua imam. Yang kedua, ini Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya dibaca pendek. Ini bacaan dari Imam Qulun dan juga hampir semua imam, kecuali Imam Asyim dan Imam Ali Kisai. Dan bacaan Susi. Yang selanjutnya yakni Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini dibaca panjang. Itu bacaan kita Imam Asyim, begitu juga Imam Ali Kisai. Yang ketiga ini bacaan Susi seperti yang tadi saya contohkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Lalu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaannya biasa, semua sama, enggak ada perbedaan dari ketujuan. Lalu saja Ihdinas siratal mustaqim. Ini bacaan Qulun dan bacaan Asyim dan bacaan lainnya. Lalu bacaan kumbul, bacaan Imam Makki Ibnu Katsir yakni Ihdinas siratal mustaqim. Saatnya dibaca sin. Lalu bacaan Imam Hamzah Ihdinas siratal mustaqim. Lalu ayat terakhir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan Qulun yang sukun. Tadi saya tanyakan ada Qulun yang sukun, ada yang silah. Dan bacaan kita juga Imam Asyim. Lalu ini bacaan Qulun yang silah. Begitu juga bacaan Imam Ibnu Katsir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu bacaan Khalad ialah rawi dari Imam Hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim dibaca dengan alaihim. Lalu bacaan kumbul Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat dibaca dengan sin. Itu bacaan kumbul. Kumbul ialah perawi dari Imam Ibnu Katsir. Bacaan shad dibaca dengan bacaan sin. Bacaan shad bacaan shad dibaca dengan bacaan sin. Lalu selanjutnya bacaan khalaf. Shad dibaca dengan za. Khalaf ialah murid dari Imam Hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab dalam lembaga kajian dialektika sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasannya Gus Hasan. Barangkali saya juga baru pertama kali mendengar berbagai macam bacaan tadi. Ternyata banyak sekali macamnya dan berbagai jenis bacaannya tergantung dengan murid-muridnya juga. Murid-murid dari Imam Sab'ah ini, yang 7, periwayatan yang 7 ini juga masing-masing mempunyai 2 murid yang punya bacaan yang berbeda-beda ya.
Gus. Saya persilahkan sebenarnya untuk teman-teman yang ingin bertanya melalui Facebook secara live begitu, tetapi untuk mengawali saya ingin bertanya Gus, terkait dengan pentingnya kita itu memahami qiraah sab'ah atau belajar qiraah sab'ah, sampai tadi dikatakan bahwa salah satu ulama menghukuminya dengan fardu kifayah, sehingga qiraah sab'ah itu dapat menggugurkan orang dari dosa. Ini kenapa cara baca Al-Quran itu berbeda-beda, Gus? Dan apa sih pentingnya kita mempelajari ini? Silakan, Gus. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam ilmu qiraah sab'ah ini, kita jika mengkaji qiraah, itu mengajinya global. Jadi dalam dunia secara umumnya, terdapat daerah-daerah di berbagai belahan negara yang mungkin dia untuk membaca bacaan seperti bacaan kita Imam Hafiz itu sangat sulit. Bahkan dikatakan harus perlu perjuangan untuk bisa membaca seperti bacaan kita. Seperti daerah teman kami yang kebetulan pernah menjadi ketua PPI, yakni di daerah Maroko, itu di sana sudah terlanjur terbiasa membaca dengan bacaan waris. Setiap mereka membaca as-sholata, itu mereka kesulitan. Mereka di sana sudah terlanjur terbiasa dengan as-sholata, dengan bacaan as-subota. Lidah mereka seperti itu. Begitu juga pun zaman Nabi Muhammad seperti itu. Ada sahabat yang mungkin jika membaca alaihim, mereka kesulitan. Sehingga faqra'u ma tayassara minha, mereka bisanya dengan alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Jadi dari segi keilmuan tersendiri, kita jika belajar dengan qiraah, kita bisa lebih dalam mempelajari Al-Quran ini tidak saklek satu harus gini. Kita bisa lebih fleksibel karena kita tahu ilmunya. Di sisi lain, keterangan fardu kifayah ini pun banyak disebutkan dalam berbagai kitab. Karena apa? Fardu kifayah itu istilahnya orang tuh kita seperti butuh dengan dokter. Kita butuh ilmu itu tidak setiap saat kita butuh ilmu tersebut. Tapi jika suatu saat di daerah itu ada pasien, contoh, di daerah itu ada yang kena COVID, maka siapa yang menolong? Harus ada dokter dalam satu wilayah itu. Kalau ada dokter, resiko satu daerah itu bisa kena COVID semua. Jadi istilahnya fardu kifayah itu seperti kita butuh ilmu yang tidak setiap hari dibutuhkan. Tapi suatu saat ilmu itu dibutuhkan, maka ilmu itu bisa mencerahkan atau bisa membantu atau bisa menyembuhkan orang sekitarnya. Begitu juga qiraat. Pernah terjadi dalam satu daerah itu ada orang yang baca dengan bacaan yang begitu aneh. Sehingga akhirnya orang itu istilahnya sekarang dibully. Kamu baca kok dengan bacaan ini, kamu ini bodoh, kamu ini. Ternyata orang yang baca itu, ternyata orang itu ya orang yang ahli qiraat. Itu terjadi di daerah Rembang, kalau tidak salah di daerah Yai Hafiz, yakni salah seorang mursyid thariqah terkenal pada zaman sekitar era 50-an, beliau mursyid thariqah terkenal, itu di sana ada orang yang baca dengan bacaan yang aneh. Hingga akhirnya teman-teman di pondoknya itu ada santri yang gitu, dibully, istilahnya dibully, kok baca kamu ngawur gini-gini. Daripada disalahkan, ternyata setelah diselidiki, ternyata santri tersebut ialah santri yang baca dengan qiraah sab'ah. Andai kata orang itu di daerah itu tidak ada yang tahu ilmu itu, maka orang itu bisa dibully sampai bahkan diejek, bahkan dipukulin dan sebagainya. Itu sedikit penjelasan dari kami. Pertanyaan pertama. Iya, terima kasih Gus. Tadi sudah dijelaskan bahwa apalagi sekarang ini mudah sekali orang menjudge karena nonton video salah berbeda bacaan gitu ya Gus. Padahal kita bagi orang yang mempelajari qiraah sab'ah mungkin hal yang seperti itu biasa, tapi karena kita ini tidak terbiasa dengan perbedaan bacaan semacam itu, mungkin menganggap bahwa ini sudah menyalahi.
aturan-aturan begitu. Tapi aturan bacaan ya. Gus, saya ingin bertanya lagi sebenarnya. Kalau dalam ini apa namanya qiraah sab'ah ini kan cara bacaan di mana orang-orang Arab itu begitu Islam menyebar, kemudian tidak semua orang itu membaca sesuai dengan apa yang dibaca langsung oleh Rasulullah gitu. Nah, saya ingin bertanya, kalau cara baca imam siapa yang paling otentik begitu, Gus? Yang katakanlah tadi misalkan kalau cara baca kita ini adalah mengikuti Imam Hasim Al-Kufi ya. Asim ya, Imam Asim Al-Kufi. Nah, sebenarnya bacaan imam mana yang paling awal gitu oleh kaum muslim dipakai dari 7 qiraat sab'ah? Silahkan. Atas pertanyaannya, kalau kita melihat kalender atau dari segi tarikh para ulama qiraat, sebetulnya bacaan Imam Asim itu bukan merupakan bacaan yang pertama. Bacaan kita yang Imam Asim menggunakan ain itu bukan merupakan bacaan yang pertama. Akan tapi secara umum, kebetulan kami pernah menulis suatu buku yang berjudul Pengantar Qiraat 7. Itu dalam buku itu ketika kami minta kata pengantar kepada Dr. Gaji Ahsan Sakho Muhammad, beliau mengatakan dalam kata pengantar di buku kami bahwa bacaan qiraat sab'ah ini semuanya ialah murni dari Rasulullah SAW. Bukan merupakan kajian para ulama ijtihad lalu membuat seperti ini, bukan. Ini bacaan yang semuanya ada sanadnya. Karena dalam qiraat itu ada harus punya 3 syarat setidaknya ini. Yang pertama, sah. Sanadnya harus ada dan jelas. Yang kedua, harus sesuai dengan waidah bahasa Arab. Yang ketiga, harus sesuai dengan mushaf Utsmaniyah. Itu ada 3 syarat. Dan kesemuanya demikian. Akan tapi salah satu imam mengatakan bahwa bacaan yang paling fasih, yakni bacaan Imam Nafi' dan Imam Asim. Ketika kami membaca dalam berbagai literatur, kemarin kebetulan habis membaca, itu diterangkan bacaan Imam Nafi'. Imam Nafi' itu siapa? Imam Nafi' itu yang berasal dari Madinah. Beliau ialah berasal dari Madinah dan mempunyai murid Polon dan juga Warsh. Bacaan itu pun juga yang sampai sekarang termasuk salah satu 4 bacaan yang sekarang masih tersisa dipakai di dunia. 4 itu tadi saya sebutkan, Polon, Warsh, Hafs, dan juga bacaan Duri dari Imam Abu Amr. Yang pertama yakni Imam Nafi', itu bacaan yang fasih. Yang kedua yakni Imam Asim. Imam Asim ini sangat terkenal kefasihannya. Beliau ini dari segi keilmuannya juga fasih dan dari segi pribadinya juga orang yang sangat bagus dan diakui di ulama sezamannya bahwa bacaan Imam Asim ini ialah bacaan yang otentik dan ini memang benar-benar terbukti otentik berasal dari Rasulullah. Hal itu pun banyak diriwayatkan bahwa para ulama Quran itu biasanya sebagian dari mereka bahkan tidak sedikit yang mereka itu bisa bertemu dengan Nabi. Karena apa? Karena mereka istiqomah dalam baca Al-Quran. Termasuk di Kudus sendiri ada salah seorang ulama Quran terkenal yakni Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Arwan Amin. Mereka pun membaca dengan bacaan Imam Asim. Dan itu pun mereka bertemu dengan Rasulullah tidak hanya sekali. Itu juga istilahnya menunjukkan bahwa bacaan Imam Asim ini memang benar bacaan yang benar-benar otentik. Dan sampai saat ini pun para pengaji qiraat di seluruh dunia pun hampir mayoritas membacanya ini qiraat Imam Asim. Bahkan para orientalis pun pernah ingin berusaha membantah keotentikan Al-Quran dilihat dari segi keilmuan qiraat seperti Iqsa Ghazial, terus sebagainya, Yusuf Had dan sebagainya itu pernah ingin membantah dan mengeluarkan berbagai argumennya untuk mengcounter qiraat ini sebagai
salah satu ilat atau cacat Al-Quran sehingga tidak otentik, akan tapi oleh para ulama seperti Mustafa Al-Azami dan para ulama lainnya seperti Abuya Muhammad dan ulama sebagainya, ini membantah bahwa bacaan ini memang benar-benar bacaan yang otentik dari Nabi, dan semuanya ini mempunyai sanad yang sah, yang ini tidak dimiliki oleh agama lain. Tidak ada agama lain yang mempunyai sanad yang begitu detail. Sampai saat ini orang yang ngaji sampai saat ini punya sanad semua. Bagaimana Kiai Haji Arwani punya guru Kiai Munawir, punya guru Kiai Abdul Karim, dan itu sambung sampai Rasulullah, tidak terputus sama sekali. Dan itu pun mereka ngajinya tidak hanya ngaji sedikit, tapi mereka ngaji penuh 30 juz kepada gurunya. 30 juz kepada gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat kami jawab sementara ini. Iya, Gus tadi sudah dijawab soal kenapa sebenarnya kiroah yang mana yang paling otentik yang sering digunakan oleh Rasulullah. Tadi Gus Hasan sudah menjawab bahwa kiroah sab'ah itu adalah kiroah yang otentik ya Gus dari Rasulullah. Namun kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kiroah sab'ah ini dinamai dengan tokoh-tokohnya. Misalkan tadi disebutkan ada Imam Hamzah, kemudian ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Ibnu Asim, Imam Asim ya, Asim Al-Kufi begitu. Bukan pada disandarkan kepada Rasulullah. Itu kenapa kira-kira? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawab itu, kenapa juga saya memberi pertanyaan balik. Kenapa juga kita dalam bermazhab biasanya kita bermazhab Syafi'i, kita bermazhab Hambali, kita bermazhab Malik. Kenapa kita bermazhab Muhammadiyah? Kita bermazhab Rasulullah. Semua para imam mazhab punya dasar dan itu bersambung pada Rasulullah. Begitu juga riwayat hadis. Kenapa orang menulis hadis? Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Turmuzi, hadis riwayat Tabrani. Kenapa enggak hadis dari Rasulullah? Karena ulama-ulama tersebut itu ialah ulama yang besar di zamannya, dan ulama besar di zamannya tersebut yang mempunyai bacaan khas tersebut, dan itu pun mereka mempunyai sanad bersambung pada Rasulullah. Jadi istilahnya bacaan itu ya bacaan yang mereka gaungkan terus, mereka ajarkan terus, sehingga orang-orang jika mengkaji, biar mereka ketika mengaji tidak merasa kebingungan. Istilahnya mereka saya mengaji ini berasal dari Imam Asim, saya mengaji ini berasal dari Imam Asim, sehingga orang zaman sekarang itu menyebutnya dengan demikian. Akan tapi perlu diketahui juga dari segi penulisan atau kodifikasi keilmuan qiraat ini tidak terlepas dari peran Ibnu Mujahid. Ini perlu saya sampaikan sedikit, mungkin nanti belum. Jadi kalau zaman Nabi itu Al-Quran sudah disampaikan semua dengan berbagai macam bacaannya. Lalu pada zaman Sayyidina Abu Bakar terjadilah perang Yamamah sehingga banyak para hufaz yang meninggal. Lalu Sayyidina Umar dengan sifat beliau yang tegas, beliau berkata pada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifah, sekarang sudah banyak umat Islam, banyak para hufaz yang meninggal. Saya mohon kepada Anda untuk mengumpulkan Al-Quran ini, menginterpretasikan untuk mengumpulkan Al-Quran ini menjadi satu buku. Sehingga Al-Quran ini nanti biar tetap terjaga keotentikannya. Abu Bakar awalnya tidak mau karena Nabi tidak pernah merintah. Karena kalau istilahnya orang nggak pernah merintah, Nabi nggak pernah perintah, nanti jadinya bid'ah. Kul bid'atin dolalatin, malah jadi bid'ah dolalah. Jadi Abu Bakar awalnya tidak mau. Lalu Sayyidina Umar terus mendesak sampai Sayyidina Umar bilang, seandainya nanti di akhirat ada apa-apa, saya Umar akan siap tanggung jawab atas apa yang terjadi untuk di akhirat. Akhirnya karena desakan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar membuat panitia, akhirnya menjadikan Quran itu menjadi satu, yang Al-Quran tersebut akhirnya disimpan setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, disimpan di Sayyidina Hafsah, yakni putri Sayyidina Umar yang menjadi istri Rasulullah. Lalu ketika zaman Sayyidina Umar, lalu beliau fokus ke perluasan wilayah sampai ke berbagai negara.
Lalu zaman Sayyidina Utsman, perluasan wilayah berjalan terus sampai ke 6 tahun masa kekhalifahan beliau. Lalu ketika masa ke-6 tahun tersebut mulai berjalan, masa ke-6 tahun terakhir sudah banyak orang yang baca dengan bacaan yang begitu aneh. Perluasan wilayah Islam sudah sampai Romawi. Orang Romawi atau sekarang orang Eropa bacaannya bagaimana? Kita sendiri bisa lihat bahasa Inggris seperti apa. Apalagi orang Romawi zaman tersebut. Sehingga akhirnya bacaan Quran itu begitu macam-macam. Akhirnya Sayyidina Utsman di 6 tahun terakhir, kalau dalam sejarah diterangkan 6 tahun terakhir Sayyidina Utsman itu penuh gejolak. Akan tapi gejolak itu sebetulnya bukan gejolak karena Sayyidina Utsman tidak mengurusi negara. Sayyidina Utsman KKN atau sebagainya, tapi karena Sayyidina Utsman mementingkan Al-Quran di atas kepentingan lainnya. Sayyidina Utsman dalam 6 tahun terakhir, beliau fokus mengurusi Al-Quran, beliau menjadikan Al-Quran menjadi mushaful imam yang tersebar ke 5 wilayah negara yang kami sebutkan tadi, yakni Mekah, Madinah, Basrah, Syam, dan Kufah. Dari mushaf itu menjadi 5, beliau tidak hanya menyebarkan Al-Quran itu, tapi beliau menyebarkan beserta dengan para pengajarnya. Seperti di daerah Kufah, beliau memberikan mushaf beserta gurunya ini Imam Abdurrahman As-Sulami yang merupakan guru dari Imam Asim bin Abi Najud. Lalu dari kelima mushaf itu beserta gurunya diajarkan murid-muridnya Imam Abdurrahman As-Sulami dan kepada Imam Hamzah, kepada Imam Asim, Imam Hamzah, Asim kepada Imam Hafiz, dan sampailah kepada murid-murid sampai pada kita. Lalu pada saat itu pun pula dari segi penulisan Al-Quran perlu diketahui zaman Sayyidina Utsman itu belum ada titiknya. Al-Quran itu masih kotak-kotak semua. Tidak ada harokatnya sama sekali. Tidak ada titik sama sekali. Jadi orang baca ya lamun dan tak lamun itu sama. Karena kotak-kotak semua. Harokatnya pun tidak ada. Tapi karena zaman Sayyidina Utsman itu demikian, orang baca tambah ngawur. Dalam keterangan Al-Qawaidul Asasiyah diterangkan yaltabisul batil bil haq. Akhirnya ya kado ya iltibas, istilah bacaan benar dan salah tercampur. Akhirnya ketika zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, yakni yang merupakan salah satu seorang tokoh ahli nahu, dibuatlah nuktul i'rab, jadi tanda i'rab di atasnya. I'rab rafa dikasih tanda merah di atasnya, i'rab jar bawahnya. Itu pun masih kurang. Sehingga ketika zaman Yahya bin Ya'mur, akhirnya dibuatlah tanda titik kasroh. Maaf, tanda titik ya lamun dan tak lamun dibeda-bedakan. Ketika zaman Imam Ahmad bin Khalil Al-Faruhidi, yakni guru Imam Sibaweh dan juga salah satu guru Imam Sibaweh yang mempunyai karangan ilmu arad, beliau membuat harokat yang jelas, fathah, kasroh, domah, dan sebagainya. Dan ketika itu lalu bacaan mulai dikumpulkan. Ada yang baca dengan 1 imam, 2 imam, bahkan dalam keterangannya disebut ada yang baca dengan 50 qiraah macam bacaan. Termasuk pengarang ketika zaman tersebut banyak pengarang yang mulai mengkodifikasikan ilmu qiraat seperti yang pertama kali diterang. Yang pertama kali ini Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, itu yang termasuk salah satu penulis ilmu qiraat pertama. Lalu yang memformulasikan pertama kali menjadi 7 imam tersebut ialah Imam Ibnu Mujahid yang meninggal pada tahun 314 Hijriah. Itu yang pertama kali mengarang, menyusun. Jadi beliau melihat banyak imam di zaman di atasnya, lalu pilihlah yang paling masyhur, yang paling kuat, yang paling mutawatir, disebutlah Imam 7, dan yang pertama kali menulis ialah Imam Ibnu Mujahid. Akhirnya lanjutlah terus-menerus sampai zaman Imam Syatibi, beliau membuat Nazm Asy-Syatibiyah, yang mana Nazm Asy-Syatibiyah yang berjumlah 1173 itu yang menjadi rumus atau kaidah ilmu qiraat sampai saat ini dipakai hampir oleh umat Islam seluruh dunia. Oke. Iya, terima kasih penjelasannya Gus, lengkap sekali saya kira sejarahnya. Tapi begini Gus, paling ini adalah pertanyaan terakhir mungkin. Kita tahu bahwa karena saya orang awam, barangkali beda bacaan itu katanya mempunyai beda makna. Ini yang sering diceramahkan, dikhotbahkan oleh ustadz-ustadz begitu. Nah, kalau kita tidak tahu
sab'atu ahrub tadi yang pertama dijelaskan oleh Gus Hasan, bahwa ada cara 7 macam bahasa dalam bahasa Arab itu di mana Al-Quran diturunkan terkait dengan sab'atu ahrub itu, Gus. Nah, ini kaitannya agar pemirsa di rumah barangkali tidak memandang bahwa setiap bacaan Al-Quran yang berbeda dengan bacaannya Imam Asim Al-Kufi tadi yang kita pakai sekarang itu selain itu juga sebenarnya maknanya sama kan. Jadi ia sebenarnya tidak merubah makna begitu ya, dari 7 bacaan itu. Karena kalau kita melihat dinamika kehidupan masyarakat sekarang itu, orang pokoknya kalau tidak sama dengan mayoritas atau tidak sama dengan umum itu ya, itu Al-Quran itu kalau tidak baca dengan mayoritas pada umumnya itu jadi maknanya jadi berbeda. Gimana dengan argumentasi seperti itu, pernyataan seperti itu? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang mungkin yang terakhir, nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan lain ya Jafri atau lainnya. Kebetulan kemarin tesis kami ini dalam S2 kami ini mengangkat tentang perbedaan qiraat dalam kitab tafsir Fathul Qadir karya Syekh Muhammad Ali Asy-Syaukani dari golongan Syiah Zaidiyah. Jadi dalam bacaan qiraat itu memang bacaannya beda-beda. Akan tetapi dalam tesis kami tertulis bahwa tidak semua perbedaan bacaan tersebut itu menimbulkan perbedaan arti atau makna. Jika perbedaannya bersifat seperti lahjah, seperti lafaz wadduha dibaca wadduhi, alaihim dibaca alaihimu, lalu as-sholata dibaca dengan as-subota, itu semua tidak mempengaruhi makna dari yang tertulis dalam tesis kami seperti itu. Akan tapi jika perbedaannya itu seperti lafaz aula mastumun nisa dan aula mastumun nisa, ada dibaca dengan la panjang dan la pendek, itu menimbulkan perbedaan. Bahkan sampai ke 4 mazhab itu terjadi 3 perbedaan pendapat. Jadi perbedaan yang pertama, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan karena perbedaan qiraat ya ini. Dalam lafaz ayat aula mastumun nisa, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati fawsu wujuhakum, sampai aula mastumun nisa itu. Yang pertama, lama mastumun nisa yang dimaksud di sana ialah orang lamastum bukan berpegang tangan, tapi berpegang tangan itu berpegang tangan yang lebih, yakni orang bersetubuh. Sehingga bersetubuh itu membatalkan puasa. Maaf, ya hanya puasa, otomatis membatalkan semuanya, wudhu semuanya. Lebih parah kalau puasa malah kena, itu parah. Jadi lamastum itu berarti bersetubuh, sehingga orang lamastum itu artinya bisa sangat jauh beda dengan yang biasa kita maknai atau temui di terjemah yang kita ada. Kalau Imam Syafi'i lamastum nisa itu diartikan kita jika berpegangan dengan perempuan maka otomatis wudhu kita batal. Kalau Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah tidak batal karena lamastum itu yakni yang dimaksud ya bersetubuh. Jadi jika kita ihram, kita tawaf, kita pegangan dengan perempuan nggak batal karena seperti itu. Karena kita posisinya tidak bersetubuh. Nah, masalah mungkin di Mekah bersetubuh. Jadi kesenggol nggak batalin wudhu. Tapi menurut Imam Hambal yang dimaksud lamastum nisa itu kita berpegangan dengan perempuan dengan syahwat. Kalau Imam Syafi'i berpegangan karena perempuan nggak dengan syahwat tetap batal wudhunya. Tapi kalau Imam Hambali itu kita berpegangan tapi dengan syahwat maka wudhu kita batal. Jadi itu bisa menimbulkan perbedaan arti, perbedaan hukum, tapi dalam ayat-ayat tertentu. Kadang hanya perbedaan bersifat balaghahnya aja, tapi kadang sampai ke istinbat hukum. Itu juga disampaikan dalam disertasinya yakni profesor salah satu profesor yang menjadi ketua penasihat MUI, Dewan Komisi Penasihat MUI tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Iya, terima kasih Gus sudah bergabung dengan kami. Itu adalah mungkin pertanyaan terakhir. Sekali lagi terima kasih Gus Hasan Albab Al-Hafiz
sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi secara detail sekali, dan barangkali ada teman-teman yang baru pertama mendengar cara baca qiraatus sab'ah, itu menjadi amal jariah Gus Hasan ini, karena sudah Amin, amin, amin. memberikan ilmu kepada pemirsa yang mendengarkan seperti ini. Terima kasih Gus sekali lagi sudah Iya, ini. sama-sama. Iya. Ya, Pemirsa di mohon. rumah, silakan kalau ada kata-kata terakhir. Terima kasih untuk closing statement. Di sini yang kami sampaikan kepada Marisa, di sini kami hanya mengawali saja, istilahnya pengantar saja untuk ilmu qiraat ini. Jadi mungkin kalian yang baru pertama kali dengan adanya ngaji ini, setidaknya bagi yang pertama kali tidak mudah menjustifikasi yang lain, mudah menyalahkan. Kita harus tabayun terlebih dahulu. Tapi kita bagi yang sudah paham, kita kalau bisa mengajarkan sedikit demi sedikit, setidaknya kita membuat masyarakat ini bisa lebih tentram, tidak malah justru dengan keilmuan kita yang sudah bisa malah justru menghancurkan masyarakat dengan sering menyalahkan orang. Tapi dengan ilmu ini, jadikan ini sebagai fardu kifayah kita, sebagai ilmu yang mana kita bisa mengayomi masyarakat dengan bacaan yang sudah kita pelajari. Demikian dari kami. Mohon maaf besar-besarnya jika ada kebenaran itu dari Allah, jika ada kesalahan itu dari kami. Mohon maaf dan mungkin bisa diluruskan kepada kami. Dari kami, wa'afumikum wallahu wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Hasan atas closing statement-nya. Tadi bukan hanya kita yang ilmu qiraat ini bukan hanya untuk menyalah-nyalahkan orang lain yang sebenarnya justru lebih paham terkait dengan ilmu qiraat. Ada juga barangkali yang menggunakan ilmu qiraat itu dijadikan alat untuk justifikasi kesalahannya dia. Misalkan tadi soal Mas Komunisa tadi, kalau berbeda sedikit saja gitu kan sudah mempunyai makna yang sangat berbeda gitu. Terima kasih sekali lagi Gus sudah bersama kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka juga Gus. Salam untuk keluarga. Mungkin ini dari saya terakhir. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa nih selesai saat